Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Lorong Rumah Sakit. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Malam yang sunyi, Andi berdiri di depan gerbang rumah sakit tua dengan papan nama yang mulai usang. Ia melangkah masuk ke POS keamanan, di mana Pak Surya sedang menunggu. "Kamu Andi, ya? Penjaga malam baru?" tanya Pak Surya. "Iya, Pak, baru mulai malam ini," jawab Andi. "Kerjamu simpel, muter tiap jam di lantai 1-3. Tapi, jangan ke lorong barat, apalagi kalau lewat tengah malam," tegas Pak Surya. "Lorong barat, ada apa di sana, Pak?" tanya Andi dengan raut bingung. "Pokoknya jangan." "Nurut saja," kata Pak Surya dengan nada dingin, lalu meninggalkan Andi. Andi terlihat heran, namun ia mengangguk dan mulai mempersiapkan diri untuk patroli pertamanya. Andi berjalan di lorong rumah sakit yang gelap. Lampu neon berkelip-kelip, memberikan kesan mencekam. Ia memeriksa setiap ruangan satu persatu. "Sepi banget, cuma suara langkahku sendiri," gumam Andi sambil terus berjalan. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar dari arah belakang. "Siapa di sana?" tanya Andi sambil menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan langkah, namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Beneran ada orang? Atau cuma perasaanku?" gumam Andi dengan raut gogok. Ia memutuskan mendekati lorong barat, meskipun terasa aneh. Lorong tersebut lebih gelap dibandingkan area lain. Tiba-tiba, pintu salah satu ruangan terbuka sendiri dengan keras. "Ada yang main-main? Nih," kata Andi sambil memberanikan diri memeriksa ruangan. Namun, ruangan kosong. Ia menutup pintu dan memutuskan kembali ke pos. Di pos keamanan, Andi meminum kopi sambil memantau layar CCTV. Beberapa kamera terlihat biasa, tetapi kamera di lorong barat menunjukkan sesuatu yang aneh. "Apaan? Tuh," gumam Andi sambil memperbesar gambar. Di layar, terlihat seorang wanita bergaun putih berdiri membelakangi kamera. Rambutnya panjang menutupi wajah. "Pasien? Jam segini," gumam Andi lagi. Ia segera membawa senter dan menuju lorong barat untuk memeriksa. Andi tiba di lorong barat, namun lorong tersebut kosong. "Baru di sini tadi," kata Andi dengan nada bingung. Tiba-tiba, dari ujung lorong, wanita yang tadi di CCTV muncul. Ia berdiri dengan kepala sedikit miring, menatap Andi dengan wajah pucat. "Andi, jangan takut. Mungkin cuma halusinasi," gumam Andi sambil mundur perlahan. Wanita itu mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan. Namun terdengar jelas di lantai yang kosong. "Apa? Ini bukan manusia," kata Andi dengan suara bergetar. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin menuju pos keamanan. Andi kembali ke pos dengan napas terengah-engah. Ia mencoba menelepon Pak Surya, tetapi tidak ada jawaban. Telepon di pos berbunyi dan ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Kenapa kau ke lorong barat, Andi?" kata suara serak di telepon. Telepon mati. Andi terpaku. Kamera memperlihatkan layar CCTV yang menunjukkan wanita tadi berdiri tepat di depan pintu pos keamanan, menatap langsung ke kamera. Pagi hari, Andi duduk di pos jaga dengan wajah lelah, masih terbayang kejadian semalam. Pak Surya datang dan memerhatikannya. "Kenapa muka lo kayak orang kurang tidur?" tanya Pak Surya sambil menyeruput kopi. "Pak, saya lihat sesuatu semalam di lorong barat. Ada wanita. Dia muncul di CCTV dan di depan pintu pos," jawab Andi dengan nada tegang. Pak Surya menghela napas panjang, wajahnya berubah serius. "Makanya, saya bilang jangan ke sana. Lorong itu bukan tempat biasa," kata Pak Surya tegas. "Kenapa, Pak? Apa sebenarnya yang terjadi di lorong itu?" tanya Andi penasaran. Pak Surya terlihat ragu, namun akhirnya berbicara dengan nada pelan. "Rumah sakit ini dulu tempat karantina.
Tahun-tahun 1985, ada kebakaran di lorong barat. Banyak pasien yang tidak selamat, salah satunya seorang wanita bernama Sari. Katanya, dia masih gentayangan mencari bayinya. Andi terpaku mendengar cerita itu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Malam hari, Andi kembali berjaga. Kali ini, ia lebih waspada. Kamera memperlihatkan suasana rumah sakit yang semakin mencekam. Lampu redup dan angin malam terdengar. Kalau memang ada hantu, kenapa dia muncul ke saya? Apa karena saya penjaga baru? Gumam Andi sambil berjalan di lorong-lorong. Saat Andi melewati lorong barat, ia mendengar suara tangisan pelan. Suara itu berasal dari ruangan yang terkunci di ujung lorong. Aduh, lagi-lagi lorong barat, kata Andi dengan raut gelisah. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mencoba mengintip melalui celah pintu. Dari dalam, terdengar suara perempuan memanggil pelan. "Tolong, anakku." Andi mundur dengan cepat, tetapi suara itu terus memanggil. "Tolong." Andi akhirnya memberanikan diri masuk ke ruangan itu. Ia menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Pak Surya. Ruangan tersebut penuh debu dan barang-barang usang. "Ini kayak ruang penyimpanan lama," gumam Andi sambil menyorotkan senternya. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Saat dibuka, isinya adalah tumpukan kain bayi dan sebuah boneka kecil yang hangus di bagian pinggirnya. "Ini barang siapa?" kata Andi bingung. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin. Andi merasa ada seseorang di belakangnya. Saat ia berbalik, sosok wanita yang sama dari lorong muncul, berdiri dengan tatapan kosong. "Anakku, kembalikan anakku," kata wanita itu dengan suara serak. Andi panik, menjatuhkan kotak, dan berlari keluar dari ruangan. Ia mencoba menenangkan dirinya di pos keamanan. Andi, yang masih terguncang, menelepon rekan kerjanya, Pak Harun, seorang mantan penjaga rumah sakit yang sudah pensiun. "Pak Harun, saya dengar Bapak pernah jaga di sini lama. Bapak tahu soal lorong barat?" tanya Andi dengan nada putus asa. "Lorong barat? Kamu lihat dia?" "Ya?" tanya Pak Harun dengan suara berat. "Iya, Pak, dia terus bilang soal anaknya," jawab Andi. "Begini, Niki Sari itu pasien di sini dulu. Dia kehilangan bayinya waktu kebakaran. Katanya, dia nggak akan tenang sampai anaknya ditemukan. Banyak penjaga sebelumnya yang nyerah karena dia terus mengganggu," kata Pak Harun. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Andi. "Kalau kamu mau selamat, cari tahu soal anaknya. Mungkin ada yang belum selesai. Tapi ingat, hati-hati. Dia bisa sangat marah kalau merasa kamu nggak bantu," jawab Pak Harun. Andi terlihat bingung dan ketakutan, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Malam berikutnya, Andi kembali berjaga, kali ini membawa kotak kayu yang ia temukan. Ia berniat meletakkannya di lorong barat untuk mencoba berkomunikasi. "Ini barangmu, kan? Tolong jangan ganggu saya lagi," kata Andi sambil meletakkan kotak itu di lantai. Seketika, suara langkah terdengar dari ujung lorong. Sosok Sari muncul lagi, kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh luka bakar dan matanya terlihat penuh amarah. "Ini bukan cukup, temukan anakku," kata Sari dengan suara keras sebelum menghilang begitu saja. Andi jatuh terduduk, wajahnya penuh ketakutan. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan lorong barat yang kembali sunyi. Layar menggelap dengan tulisan, "Bersambung." Pagi hari, Andi duduk di pos dengan wajah kusut. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh soal kebakaran dan kisah. Sari yang ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi tentang rumah sakit itu di internet. Rumah sakit ini memang punya sejarah gelap, tapi tidak ada catatan detail tentang kebakaran di lorong barat, gumam Andi. Andi teringat ucapan Pak Harun dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Ia pergi ke rumah Pak Harun di siang hari. Di rumah sederhana itu, Pak Harun menyambut Andi dengan ekspresi berat. "Kamu masih ganggu soal ini, Dik? Saya sudah bilang, kalau mau selamat, jangan terlalu dalam," kata Pak Harun dengan nada peringatan. "Saya nggak bisa, Pak." Dia terus datang. Katanya, "Saya harus temukan anaknya."
Kalau tidak, saya takut ini bakal berlanjut, jawab Andi tegas. Pak Harun akhirnya menghela napas panjang dan mengambil sebuah map tua dari laci. Ini arsip lama yang saya simpan waktu masih kerja di sana. Ada daftar pasien yang dirawat waktu kebakaran itu, termasuk Sari. Anaknya lahir prematur dan dipindahkan ke ruangan khusus bayi. Tapi setelah kebakaran, catatan tentang bayi itu menghilang, jelas Pak Harun. Jadi, anaknya mungkin masih hidup? Tanya Andi dengan nada terkejut. Itu yang nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, Sari nggak akan berhenti sampai kamu temukan kebenarannya, kata Pak Harun. Andi kembali ke rumah sakit dan menuju ruang arsip di lantai bawah tanah. Ruangan itu gelap, penuh debu, dan terasa dingin. Ia membuka lemari arsip dan mulai mencari berkas tentang kebakaran tahun 1985. Harusnya ada sesuatu di sini, gumam Andi sambil membolak-balik dokumen. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah map tua bertuliskan pasien bayi tahun 1985. Saat ia membuka, halaman-halamannya sebagian besar rusak. Namun ada satu nama yang masih terlihat, bayi Sari. Di catatan itu, tertulis bahwa bayi tersebut sempat dipindahkan ke klinik lain sebelum kebakaran terjadi. Jadi anaknya mungkin selamat, gumam Andi dengan nada penuh harapan. Saat ia menyimpan kembali arsip itu, lampu di ruang arsip tiba-tiba padam. Suara langkah terdengar, mendekat pelan. "Siapa di sana?" teriak Andi dengan panik. Senter Andi menangkap bayangan samar di sudut ruangan, sosok wanita bergaun putih. Berdiri diam sambil menunduk. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Andi dengan mata kosong. "Temukan dia, atau kau akan menyesal," bisik Sari dengan nada tajam. Sari menghilang dalam sekejap, meninggalkan Andi yang terjatuh di lantai dengan wajah ketakutan. Andi memutuskan mencari klinik yang disebutkan di arsip. Ia menemukan alamatnya, tetapi klinik tersebut sudah berubah menjadi bangunan kosong. "Harusnya ada seseorang yang tahu soal ini," kata Andi sambil melihat sekeliling. Di sekitar bangunan, ia bertemu seorang pedagang tua yang sudah lama tinggal di area itu. Klinik ini dulu tutup setelah kebakaran rumah sakit itu. Banyak pasien yang dipindahkan, tapi tidak semua selamat, kata pedagang tua. "Apakah ada yang tahu soal bayi yang dipindahkan ke sini waktu itu?" tanya Andi. "Kalau soal bayi, ada cerita aneh. Katanya, ada bayi yang dititipkan ke panti asuhan di kota sebelah. Tapi nggak ada yang tahu siapa orang tuanya," jawab pedagang. Andi segera menuju panti asuhan yang dimaksud. Di sana, ia bertemu dengan seorang pengurus panti yang sudah tua. "Bu, apakah Anda tahu soal bayi yang dipindahkan dari rumah sakit ini tahun 1985? Tanya Andi dengan nada berharap. "Ya, saya ingat. Ada bayi tanpa identitas yang dititipkan ke sini waktu itu. Tapi bayi itu diadopsi bertahun-tahun lalu. Kami tidak punya banyak informasi lagi," jawab pengurus panti. Andi terlihat putus asa. Namun pengurus panti memberikan sebuah petunjuk. Sebuah surat tua yang ditinggalkan oleh orang yang mengadopsi bayi itu. "Ini satu-satunya petunjuk yang kami punya. Semoga ini membantu," kata pengurus. Malam hari, Andi kembali ke rumah sakit dengan surat itu. Saat ia mencoba membaca surat di pos jaga, semua layar CCTV tiba-tiba mati, lalu menyala kembali menunjukkan lorong barat. Sari terlihat berdiri di sana, menatap tajam ke arah kamera. "Belum selesai. Kau lambat," bisik suara Sari yang terdengar dari radio pos jaga. Andi keluar dari pos dengan senter, mencoba bicara dengan Sari. "Sari, aku sudah menemukan petunjuk. Anakmu mungkin masih hidup," teriak Andi. Namun, Sari menghilang dan suara pintu-pintu terbuka di lorong barat. Angin dingin menyapu seluruh ruangan, membuat Andi terduduk ketakutan. Andi akhirnya membuka surat yang ia temukan. Isinya menyebutkan nama keluarga yang mengadopsi bayi itu dan alamat terakhir mereka di kota kecil. "Ini mungkin kunci untuk menyelesaikan semuanya," gumam Andi. Saat ia menutup surat, layar CCTV kembali menunjukkan sosok Sari. Kali ini, ia lebih dekat. Wajahnya penuh amarah. Tulisan bersambung muncul di layar.
Andi tiba di kota kecil yang disebutkan dalam surat. Ia menuju alamat terakhir keluarga yang mengadopsi anak Sari. Tetapi mendapati rumah itu sudah kosong dan terlihat lama tak dihuni. Sepertinya mereka sudah pindah, gumam Andi. Seorang tetangga tua keluar dari rumah sebelah dan memanggilnya. "Cari siapa, Mas?" tanya tetangga. "Saya cari keluarga yang dulu tinggal di sini. Ada informasi tentang mereka?" jawab Andi. "Mereka pindah beberapa tahun lalu, tapi saya dengar anak angkat mereka, namanya Bayu, sekarang tinggal di desa sebelah, kerja di bengkel," kata tetangga. Andi mengucapkan terima kasih dan segera menuju desa yang dimaksud. Ia akhirnya tiba di bengkel kecil dan bertemu dengan Bayu, seorang pemuda sekitar 30 tahun dengan wajah ramah. "Maaf, apakah Anda Bayu?" tanya Andi. "Iya, saya. Ada apa, Mas?" jawab Bayu. "Ada sesuatu yang harus saya ceritakan." "Ini tentang ibu kandungmu?" kata Andi dengan nada serius. Bayu terlihat bingung dan sedikit terkejut. Tetapi ia mengajak Andi masuk ke bengkel untuk berbicara lebih jauh. Andi menjelaskan segala sesuatu tentang Sari, kebakaran rumah sakit, dan arwah yang tidak tenang karena kehilangan anaknya. Bayu terlihat terkejut dan sedikit ragu. "Jadi, ibu kandung saya masih ada di rumah sakit itu dan dia ingin saya ditemukan?" tanya Bayu dengan nada tak percaya. "Iya, saya tahu ini sulit dipercaya, tapi saya melihatnya sendiri. Dia hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja," jawab Andi. "Kalau memang itu benar, apa yang harus saya lakukan?" tanya Bayu. "Kamu harus datang ke rumah sakit. Aku yakin dia hanya ingin bertemu dan merasa tenang," kata Andi. Setelah berpikir sejenak, Bayu akhirnya setuju untuk ikut. Malam hari, Andi dan Bayu tiba di rumah sakit. Suasana mencekam terasa sejak mereka masuk. Lampu-lampu berkelip dan angin dingin menyapu lorong. "Jadi ini rumah sakitnya? Tempat semua itu terjadi?" tanya Bayu dengan nada gugup. "Iya, kita harus ke lorong barat. Dia selalu muncul di sana," jawab Andi. Mereka berjalan perlahan menuju lorong barat. Di sana, udara terasa semakin dingin dan suara langkah kaki mereka bergema. Tiba-tiba, Bayu berhenti. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," kata Bayu. Tiba-tiba, lampu di lorong padam total dan suara tangisan pelan terdengar. Sosok Sari muncul di ujung lorong, menatap Bayu dengan mata kosong. "Itu dia," bisik Andi. Bayu terlihat gemetar, tetapi ia memberanikan diri untuk maju. "Ibu, ini aku," kata Bayu dengan suara bergetar. Sari mendekati Bayu perlahan. Wajahnya yang tadinya penuh luka bakar mulai berubah menjadi lebih lembut dan tenang. Ia berhenti tepat di depan Bayu. "Anakku, kau hidup," kata Sari dengan nada penuh haru. "Ibu, saya tidak tahu kalau ibu mencari saya selama ini," jawab Bayu sambil menahan air mata. "Aku hanya ingin memastikan kau selamat. Setelah kebakaran itu, aku tidak pernah tahu apa yang terjadi padamu," kata Sari. Bayu berlutut di depan Sari. "Saya baik-baik saja, Bumi. Saya tumbuh di keluarga yang sayang pada saya. Tapi saya minta maaf karena tidak tahu tentang ibu," kata Bayu. Sari tersenyum samar. Tubuhnya perlahan mulai memudar dan suasana lorong menjadi lebih tenang. "Aku tenang sekarang. Terima kasih untuk semuanya," kata Sari sebelum menghilang perlahan menjadi cahaya yang lembut. Andi dan Bayu hanya berdiri, terdiam. Suasana mencekam yang selama ini menyelimuti rumah sakit itu seolah menghilang. Pagi hari, Andi dan Bayu duduk di depan gerbang rumah sakit, menikmati udara segar. Rumah sakit yang biasanya terasa gelap kini terlihat lebih terang dan damai. "Sepertinya semuanya sudah selesai," kata Andi. "Iya, terima kasih sudah membantuku bertemu ibu. Aku tidak akan pernah melupakannya," jawab Bayu. "Dia hanya ingin tahu kalau kamu baik-baik saja. Itu yang terpenting," kata Andi. Bayu menepuk bahu Andi, lalu pamit untuk pulang. Andi kembali ke pos keamanan, tersenyum lega. Kamera perlahan memperlihatkan rumah sakit dari kejauhan, dengan suasana yang kini lebih damai. Tamat. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas dukungan Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.